Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama dan umarok, utamanya yang mewakili Bapak Bupati Belitung, Pak Camat Pembalong, yang kami hormati Bapak Kemenak atau yang mewakili Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua Muhammadiyah, yang kami hormati Kepala KUA Membalong, kemudian Pak Dan Ramil Membalong, Pak Kapolsek Membalong, Pak Kapolres atau yang mewakili Kades Membalong, yang kami hormati pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Membalong, Bapak Kiai Girzuddin, hadir juga yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ali Haris dari Tanjung Tinggi. Beliau Al-Mursyid wal Khalifah di Thariqatil Qadiriyah Aliyah Mubarakah, mendapatkan ijazah langsung dari Profesor Dr. Sayyid Fadil Al-Jilani dari Istanbul, Turki. Hadirin hadirat hafidhakumullah, malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi 8 Membalong yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka Tabligh Akbar Haflah Akhir Sanah. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi Membalong, Bangka Belitung. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi Membalong Belitung, Bangka Belitung, yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidhakumullah, kalau saya ngaji bicara di lingkungan pesantren kayak malam ini, saya kepingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah.
namanya Dr. Dawes Becker, yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Beliau seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya berubah, bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan semangat keindonesiaannya kadang-kadang melebihi bangsa kita sendiri. Padahal beliau adalah Belanda. Setelah kenal kiai, kenal santri, berubah pikirannya. Bahkan akhirnya beliau berpendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan orang luar pesantren, bukan alumni pesantren ini. Dr. Dawes Becker akhirnya punya pendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Sejarah telah membuktikan para pengusir-pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren. Betul? Di daerah kami di Jawa Tengah ada alumni pesantren menghimpun kekuatan berperang memusuhi Belanda, sampai uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menjadi seorang santri. Santri tadi, maaf Pak, namanya Ontowiryo, lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ontowiryo itu pondok di pondok pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Mengaji kepada Kiai Haji Hasan Besari, Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Juga kepada Kiai Haji Nur Sodik, Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Ontowiryo mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, Santren Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau ngaji kepada Kiai Haji Baidowi, ngaji tafsir Jalalain. Kiai Haji Baidowi itu punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palitan. Sejarah itu. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Bahkan Ontowiryo terakhir mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Maaf Pak, ilmu kekebalan tubuh itu kalau istilah adik-adik Banser itu sejenis muntal gotri, pring petuk, kayu stigi dan sebagainya. Itu ilmu kekebalan tubuh. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari.
adik-adik sudah pernah ke Pantai Losari? Maaf, saya sudah sering ke sana, ke Pantai Losari. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Betul? Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Ontowiryo ini oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan Ontowiryo itu oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri. Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, ibu dari Pacitan. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goslarong. Hafal? Barangkali ada yang mau merekam, saya ulangi nama lengkap Diponegoro. Diponegoro itu orang soleh, Pak. Orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan rahmat. Maka Nabi mengatakan idza dzukiras sholih nazalati rahmat. Ketika ada orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat. Maka kalau para santri sering baca kitab Al-Barzanji, baca Sintut Duror, baca kitab-kitab Al-Barzanji, itu kan sering menyebut nama Nabi. Nabi orang yang paling soleh. Orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat, Allah turunkan belas kasihan. Maka sering-seringlah menyebut nama orang soleh. Saya ulangi nama Diponegoro lengkap. Barangkali ada yang merekam, silakan HP tiap. Sampun siap, Bu? Sampun siap 86 sampun gitu. Pak Polisi siap 86. Kalau wangsuli nggih asma Diponegoro komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Abang hafalnya cuma Gua Selarong saja. Itu nama lengkap Pangeran Diponegoro. Maka kalau Bapak berkenan kadang-kadang berkunjung ke Kota Magelang, Bapak bisa melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro di kantor Ekskarsidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Wildoa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama di Magelang. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama,
Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, kitab pondok pesantren namanya Fathul Qorib. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan Diponegoro tarekohnya double, ya Qadiriyah, ya Satoriyah. Apa sih tarekat itu? Metode pendekatan diri kepada Allah, namanya tarekat. Peninggalan yang ketiga, kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal, kalau sekarang terkenal dengan nama Nahdlatul, yang punya lagu Yalal Waton, betul? Lagu Yalal Waton itu yang nyusun Mbah Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi sebelum tahun 26, Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku, begitu. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda. Pakai bahasa Arab dan pakai lagu. Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomih hayyal kohimama. Bapak bilang Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta, betul? Maka ada tokoh Melayu namanya Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Yuk sama-sama. Hadroh siap? Kalau bisanya cuma mengiringi selawat, tidak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis, betul? Siap? Gobu sareng-sareng nembang kali kulo. Yuk siap? Tolong nanti sampai kata-kata di sana ngaco kabeh. Oh di sana kok gini baik? Nggak sportif namanya. Mana? Sana, jelas gitu loh. Masa sana gitu sih bilang ngerti. Sing gelem ngacung tak dongakno jembar rezekine. Sing ora gelem ya jembar, sing gelem luwih jembar tikel 70. Pun ngecung kula ora apa-apa. Tak segini juga ora apa-apa. Siap? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu puncak-puncak bangsa.
Indonesia merdeka tahun 45. Tapi sebelum tahun 26 Pak Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Bilangnya pakai bahasa Arab. Di sejarah ini apa yang disampaikan oleh Dr. Daus Dekker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang nama kecilnya adalah Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah santri dari Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu santri, mengaji Al-Quran dan mengaji kitab kuning kepada Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman Jogja. Cuma sayang sejarah Ki Hajar Dewantoro mengaji Al-Quran dan kitab kuning nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma tutwuri handayani, itu saja. Ki Hajar Dewantoro ngaji. Maka akhirnya Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya menyatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro. Kalau inginane malam ngaji wonten Kediri. Kula nyeritane ngeten iki, dari kono dikeproki padha. Ada tepuk tangan. Pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik, bapak didik itu nggak ada, betul? Ibu didik juga nggak ada, anak didik itu istilah pendidikan. Lingkungan serba mendukung keberhasilan pendidikan. Kalau bapak melihat di pesantren, antar kamar mendukung pendidikan. Kamar yang sana lagi menghafalkan ahkamutan winin wanu lintas kunu, ayo mindal hija ihom satu tutayainu. Kamar yang lain lagi menghafalkan lutun wa is ma'ilu is hakum kada yakubuyu suhu wa ayyubu tada. Kamar yang lain lagi menghafalkan idil fata hasba tiko ihirufi wa kulluman lam yaktakib lam yantafik. Kamar yang sana lagi menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik, belum pada sampai situ. Tafti'a lin rudanit tromut bagi fitdana wasdat wadakir dalan bagi bareng ono jajan itu. Ya nggak kecilnya mau jalan bayi gitu. Tidak jalan bagi. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Sebelah sana lagi latihan hadroh, betul? Baca selawat, ada selawat. Kalau kita baca, hati kita senang terus. Selawat yang menjadikan kita gembira. Yang baca selawat gembira, anak-anaknya gembira, keluarganya gembira, guru-gurunya gembira, kiai-kiainya gembira, yang pada ngaji gembira semua. Kegembiraan mulai sekarang sampai besok hari akhirat. Selawat sing marai seneng sampun apa dene? Insya Allah hafal. Coba saya baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu
Allah tidak sholat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita. Betul? Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Sholat itu kan menyembah, Allah kan yang disembah, gak butuh nyembah. Betul? Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Zakat itu kan mensucikan diri, Allah sudah suci, gak butuh disucikan. Betul? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Nabi mengatakan as-shaumu junnatun, puasa adalah benteng. Allah sudah jadi benteng, Allah sudah jadi benteng, gak butuh dibentengi. Betul? Kita yang butuh dibentengi oleh Allah. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Haji itu kan sowan rumah Allah, sowan dalamnya Allah, Baitullah. Allah pun teng dalem. Betul? Tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat. Maka Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintah selawat, Allah pun berselawat. Bahkan dalam hal berselawat, Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan masa akan datang, gak pakai kata kerja masa lampau, gak pakai fi'il madhi, pakai kata kerja masa kini dan masa akan datang, pakai fi'il mudhari, gak pakai fi'il madhi. Sayangnya jenengan fi'il mudhari ya ora ngerti, madhi ya ora mondok gitu. Betul? Mondok itu penting. Betul? Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollu itu fi'il mudhari, itu kata kerja masa kini dan masa akan datang. Gak pakai kata kerja masa lampau, gak shollau, tapi yusolluna. Kalau kita kasih makna menurut sistem pesantren, innallaha, sungguh Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusolluna, sedang berselawat dan akan berselawat terus, gak bakal berhenti. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan? Kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok siang, sore, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat gak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, artinya sering membetuli Allah dan para malaikat, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat. Betul? Rajin baca selawat. Saya pernah diundang ngaji di Bekasi, di Jakarta Pusat. Yang ngundang saya orang-orang Betawi semua. Orang Betawi bilang sama saya, Pak Yai, tolong nanti baca selawat pakai lagu Betawi gitu. Untung saya masih ingat satu lagu Betawi, karyanya Benyamin S. Oh, hujan gerimis lagi, buat lagu selawat kan bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru
akeh